Hai, saya Hiruma Asri, NPM 171113231003 akan menjelaskan materi tentang topologi jaringan. Dan ini adalah tugas dari mata kuliah pengajaran mikro, dan saya sekarang berada di semester 6. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang struktur pembelajaran, di mana kali ini adalah kita berada pada pertemuan kedua, di mana pada pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang kontrak-kontrak belajar, di mana itu berisikan tentang KKM, tugas-tugas yang akan dikumpulkan nantinya. Langsung saja pada pertemuan kedua ini kita lanjutkan pembelajaran, di mana materi kita hari ini yaitu adalah topologi jaringan, di mana sebelum kita masuk ke materi kita akan mengetahui topologi jaringan itu sendiri. Di materi ini kita akan membahas tentang apa itu topologi jaringan, adanya pengertian topologi jaringan itu sendiri, dan macam-macam topologi jaringan. Yang pertama yaitu kita akan mengetahui topologi jaringan itu sendiri. Topologi jaringan itu sendiri adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua buah komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node atau node, link, dan station. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam topologi jaringan. Yang pertama adalah topologi star, di mana topologi ini berbentuk seperti bintang. Karakteristik dari topologi ini sendiri adalah node-node yang dihubungkan secara serial sepanjang kabel, dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Sangat sederhana dalam instalasi, sangat ekonomis dalam biaya. Paket-paket data saling bersimpangan pada satu kabel. Tidak diperlukan hub, yang banyak diperlukan adalah T-konektor pada setiap Ethernet card. Kelebihan dari topologi star itu sendiri adalah biaya tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak. Yang kedua, biayanya juga lebih murah dibandingkan dengan topologi lainnya. Kekurangan dari topologi star ini sendiri adalah tidak cocok untuk trafik atau lalu lintas yang padat. Setiap barrel konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan, dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat diterima dengan benar. Selanjutnya adalah topologi ring, di mana topologi ini berbentuk lingkaran atau seperti cincin. Karakteristik dari topologi ring ini sendiri adalah node-node yang dihubungkan serial di sepanjang kabel dengan bentuk seperti lingkaran. Sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah, ke kiri atau ke kanan, sehingga collision dapat dihindarkan. Kelebihan dari topologi ring ini sendiri adalah data mengalir dalam satu arah, sehingga terjadinya collision dapat dihindarkan. Yang kedua, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau ke kanan server. Kekurangan dari topologi ini sendiri adalah apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Yang kedua, menambah atau mengurangi jaringan komputer akan mengacaukan jaringan. Sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Jadi pada topologi ring ini sendiri, apabila kita memiliki 5 komputer, maka ada satu komputer yang gagal untuk berfungsi, maka hal tersebut mempengaruhi fungsi dari beberapa komputer yang lainnya. Dan kita ingin menambah atau mengurangi menambah PC itu sendiri, maka akan mengacaukan jaringan pada topologi ini. Selanjutnya adalah topologi mesh. Karakteristik dari topologi mesh ini sendiri adalah memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Susunannya pada setiap peralatan yang ada dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya ini akan sangat sulit untuk dikendalikan dibandingkan hanya sedikit peralatan saja yang terhubung. Yang kedua adalah kelebihan topologi mesh itu sendiri. Keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Kedua, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena hubungan yang berlebihan. Selanjutnya, relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Kekurangan dari topologi mesh ini sendiri adalah sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih.
Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang topologi tree. Topologi tree ini memiliki ciri-ciri utama yaitu sebagai penghubung beberapa hub di jaringan star, memiliki tingkatan atau hierarki, komunikasi dalam jaringan melalui hub, memiliki hub sebagai server pengatur arus informasi. Kelebihan dari topologi tree ini sendiri adalah mudah menemukan satu kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Kekurangan dari topologi tree ini sendiri adalah menggunakan banyak kabel, sering terjadi tabrakan dan lambat. Jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah juga akan terganggu. Artinya, pada topologi bus ini, apabila pada junjungan atasnya memiliki gangguan, maka pada bagian bawahnya juga akan terganggu fungsinya. Baik, yang selanjutnya adalah topologi extended star. Karakteristik dari topologi ini sendiri adalah setiap node berkomunikasi langsung dengan subnode, sedangkan subnode berkomunikasi dengan node pusat. Trafik data mengalir dari node ke subnode lalu diteruskan ke central node dan kembali lagi. Lalu lintas data mengalir dari node ke subnode pusat lalu diteruskan ke node dan kembali lagi. Digunakan pada jaringan yang besar dan membutuhkan penghubung yang banyak atau melebihi kapasitas maksimal penghubung. Keunggulan dari topologi extended star ini sendiri adalah jika satu subnode terputus, maka subnode yang lainnya tidak terganggu. Tetapi apabila central node terputus, maka semua node di setiap subnode terputus. Kelemahan dari subnode ini sendiri adalah tidak digunakan kabel yang kelas rendah karena hanya menghandle satu traffic node. Karena untuk berkomunikasi antara satu node ke node lainnya membutuhkan beberapa kali hops. Tidak dapat disimpulkan bahwa keunggulan dari extended star ini apabila satu subnode itu bermasalah, maka subnode yang lainnya tidak akan terganggu. Tetapi apabila central node-nya terganggu, maka juga akan node yang lainnya akan terputus. Nah, selanjutnya adalah topologi hibrid, di mana kelebihan dari topologi hibrid ini sendiri adalah fleksibel dan efisien karena dapat memadukan tipe jaringan yang berbeda tanpa perlu melakukan perombakan. Tipe jaringan bisa disesuaikan dengan tujuan tertentu. Kecepatan jaringan cukup stabil. Kekurangan topologi hibrid ini sendiri adalah biaya pengelolaan dan perawatan menjadi cukup tinggi karena skema topologi gabungan yang cukup rumit. Jadi pada topologi hibrid inilah maksud saya, topologi gabungannya cukup rumit karena memiliki beberapa node-node yang bercabang-cabang. Instalasi jaringan cukup susah untuk dibangun, dan topologi hibrid ini juga memerlukan banyak perangkat seperti switch, hub, router, access point, LAN card, dan wireless card. Yang selanjutnya adalah topologi linear. Kelebihan dari topologi linear ini sendiri adalah mudah dalam melakukan pengembangan jaringan, efisien dalam pemakaian kabel sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi lebih rendah. Selanjutnya skema jaringan sederhana dan mudah untuk dibangun. Selanjutnya proses penambahan atau pengurangan terminal tidak terganggu karena sistem yang sedang berjalan. Kekurangan dari topologi linear ini sendiri adalah potensi untuk terjadi kolisi yang cukup tinggi. Karena itulah topologi jenis ini hanya sesuai untuk jaringan komputer dalam skala kecil. Keamanan data yang kurang terjamin. Jika ada penambahan jumlah pengguna, proses transfer data akan menjadi lamban. Yang selanjutnya yaitu dimana ini juga yang terakhir, topologi peer-to-peer. Dimana kelebihan dari topologi jaringan ini adalah komunikasi dapat dilakukan tanpa perangkat tambahan seperti hub dan switch. Biaya yang diperlukan lebih murah dan proses instalasi pada jaringan peer-to-peer ini juga lebih mudah untuk dilakukan. Kekurangan topologi star ini sendiri, topologi peer-to-peer ini maksud saya adalah keamanan data yang kurang terjamin, proses penyimpanan data tergantung dari komputer, sehingga jika komputer mengalami kerusakan akan mengganggu proses arus data. Artinya, pada jaringan peer-to-peer ini jika satu komputer ini mengalami gangguan, maka akan mengganggu proses pengiriman data itu sendiri. Baik, sekian dari pemaparan materi saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, disilahkan. Untuk nanti saya akan memberikan evaluasi untuk tugas-tugas saudara di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.